Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Guntur. Selamat siang, Pak Hadi. Eh, ya, jadi ayat telat banyak. Sinyal sih ya nanti itu. Hari ini kita kemarin sudah membuat ya. Hari ini kita sudah berkesepakatan sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita hari ini akan melaksanakan supervisi akademik, begitu Pak ya. Jadi sebelum kita mulai, kan Pak Guntur ingin saya mengamati gitu dalam prosesi Pak Guntur bagaimana nanti melaksanakan coaching dengan Pak Husin begitu ya, sesuai dengan rencana kemarin. Nah, sekarang begini Pak, jadi hal apa ataupun poin apa yang nanti atau bagian mana begitu ya dari proses percakapan coaching Pak Guntur yang apa yang ingin dikembangkan sehingga nanti bisa saya teks untuk ambil sebuah pengamatan dalam proses coaching tersebut. Iya, terima kasih Pak Hadi atas waktunya dan berkenan melihat pengamatan atas coaching yang akan dilakukan oleh saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin diamati terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya. Kalau nanti Pak Guntur melakukan coaching bersama dengan Pak Usin, ya kira-kira yang seperti apa nih yang Pak Guntur apa perhatikan gitu kan terkait dengan pertanyaan yang nanti akan dikembangkan yaitu sesuai dengan prinsip coaching bahwa pola coaching yang akan atau prinsip coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Guntur itu melalui pertanyaan berbobot dengan coachingnya nanti. Ya, baik, Kak. Pertama, apakah pertanyaan yang saya ajukan ini mengandung kata kunci atau tidak? Lalu, pertanyaan yang saya gunakan apakah pertanyaan terbuka atau tidak, Pak? Oh, begitu Pak ya. Baik Pak. Insya Allah nanti akan saya coba untuk amati poin tersebut Pak ya. Pak Guntur sendiri sekarang merasa sudah berada di level berapa gitu Pak? Terkait dengan kompetensi coaching dalam mengajukan pertanyaan Nah, itu, berbobot Pak, kepada saya coaching. sering merasa ketika bertanya tidak menggunakan kata kunci dari cuci, kuci, serta terkadang suka keceplosan, Pak, menggunakan kata mengapa. Kalau boleh menilai, saya berada di posisi 2 sekarang, Pak Hadi. Baik Pak. Kalau begitu barangkali nanti kita akan apa berbincang lagi begitu Pak ya setelah nanti Bapak apa menyelesaikan atau melaksanakan coachingnya dengan Pak Usin. Nah barangkali nanti saya akan sampaikan untuk poin mana gitu yang memang sudah bisa dikembangkan oleh Pak Guntur kaitan dengan prinsip coaching yang Pak Guntur laksanakan pada kesempatan hari ini. Begitu sementara Pak ya. Nanti Bapak silakan bisa dilanjut untuk pelaksanaan coaching dengan Pak Usin dan tentu saya akan mengamati prosesi coaching Baik, yang baik, Pak. Bapak lakukan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Usin, kumaha warahmatullahi damang? wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Guntur, kumaha Sabang Sulna? Oh, alhamdulillah, gue sehat. Eh, Terima kasih kepada Bapak Usin yang telah percaya kepada saya dan telah membuat janji dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Eh, nah, kemarin Pak Usin sudah membuat janji. Sebenarnya apa sih yang ingin Bapak Usin sampaikan sehingga membuat eh, janji ingin bertemu dengan saya? Ya, terima kasih Pak Guntur atas kesediaan Pak Guntur barangkali memenuhi permintaan saya untuk ngobrol barangkali mengenai masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi tujuan saya itu ingin ngobrol dengan Pak Guntur itu adalah karena saya punya masalah dengan anak didik saya, Pak Guntur, yaitu mereka itu kadang tidak bisa mengendalikan diri gitu. Mereka itu seperti teriak-teriak gitu ya, terus nyanyi-nyanyi,
atau juga memukul-mukul meja gitu. Ya memukul-mukul meja itu memang mengiringi lagu gitu. Lagu yang dinyanyikan oleh temannya. Memang tidak setiap hari ya. Dan kadang mereka lakukan itu apabila sudah selesai mengerjakan tugas. Jadi kalau dikasih tugas sudah selesai terus temannya belum selesai. Nah, mereka manfaatkan itu untuk nyanyi-nyanyi seperti itu. Dan itu tentu saja membuat karena saya fokus kepada kelompok yang sedang mengerjakan gitu, yang masih mengerjakan membantu gitu. Jadi kadang-kadang itu tidak tahunya kelas di sebelah merasa terganggu sehingga datang ke kelas terus menegurnya gitu, menegur anak-anak saya. Bahkan gurunya juga datang gitu. Istilahnya memarahi gitu karena merasa terganggu. Tapi waktu ditegur sama gurunya itu, guru kelas 6, anak-anak saya itu diam. Tapi setelah itu dia melakukannya lagi dan pada akhirnya yang merasa bosan itu bukan anak-anak saya tapi gurunya itu bosan nyarek nate ulangi lagi seperti itu. Akhirnya mereka dicap kelas saya itu kelas ribut gitu. Nah gitu seperti itu Pak Guntur kendala atau masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, oke. Memang benar jadi tiap peserta didik mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang suka talu, ada yang suka nyanyi, pasti seperti itu ya. Terlihat sekali Pausin ini ingin sekali melihat peserta didik bisa tertib di dalam kelas. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi sumber keributan di dalam kelas ini? Nah, Pak Guntur gini, kalau saya lihat gitu ya, yang menjadi sumber keributan atau membuat mereka itu sering ya teriak-teriak dalam bentuk nyanyi gitu ya, terutama nyanyi terus mukul-mukul meja gitu dengan temannya. Itu pertama itu kalau saya lihat itu jadi mereka tidak cukup kuat menahan diri ketika sudah selesai satu pekerjaan. Jadi intinya tidak mau diam gitu. Jadi kalau sudah sudah selesai mengerjakan sesuatu, inginnya itu ya mereka melakukan aktivitas. Bahkan saya punya cerita lucu ketika saya dengan anak-anak itu mengechat ceritanya. Kan saya sengaja dibagi tugas nih, bagian siapa sebelah sini. Nah, ketika temannya mengechat, kemudian dia menunggu teman kegiliran mengechat. Nah, yang dilakukan mereka itu adalah mengambil chat yang masih basah, kemudian ke mukanya sehingga mukanya itu mirip dengan kayak itu, kayak musang rembulan gitu. Jadi dan itu membuat gitu ya Pak. gelak tawa, iya, membuat gelak tawa rekan-rekan dan termasuk saya juga ikut tertawa gitu melihat perilaku mereka gitu. Itu yang pertama. Jadi mereka itu tidak bisa diam lah menurut bahasa saya. Yang kedua, mereka itu seperti tidak mau ketinggalan zaman gitu Pak Guntur. Jadi kalau misalnya sekarang lagi tren lagu yang sekarang tren itu lagu lagu Runtah misalnya. Oh, itu ramai sekali. Lagu Runtah dinyanyikan sama anak-anak itu, kemudian teman-temannya bertalu-talu gitu. Atau juga misalnya yang lagi viral itu di TikTok itu yang lagu nanya misalnya kalau ada temannya nanya ke saya, jadi itu suka diceletukin sama temannya yang lain, nanya-nanya gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya gitu ya Pak. Betul, dan itu bisa membuat kegaduhan nikah dan saya tidak bisa, jujur saja saya tidak bisa mengendalikan dan saya juga ikut tertawa gitu dengan mereka. Nah itu seperti itu karakteristik dari keadaan anak-anak saya Pak Guntur. Jadi itulah yang membuat mereka sepertinya belum bisa dikendalikan sepenuhnya gitu. Iya, memang Pak karakteristik anak itu akan seperti kalau menurut Ki Hajar Dewantara yaitu seperti kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana zaman sekarang sudah mulai banyak TikTok lah, banyak video-video yang bertebaran di TikTok atau di Facebook. Iya. Mungkin selanjutnya mungkin Pak Usin sudah punya motivasi atau cara agar membuat anak ini bisa tertib gitu di dalam kelasnya. Begini kayaknya Pak Guntur, saya itu karena kalau saya melarang apalagi dengan marah-marah gitu, itu tidak efektif. Jadi guru saya juga sudah malah jadi bosan gitu yang kelas 6 itu, guru kelas 6. Jadi saya gini, pada akhirnya
saya mengalah sendiri gitu, melihat keadaan anak didik saya yang seperti itu. Jadi kalau saya amati, kelompok anak saya itu ada 3 jenis gitu, ada 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok yang suka nyanyi, yang kedua itu kelompok yang suka mukul-mukul, jadi mukul-mukul meja gitu untuk mengiringi nyanyi. Terus yang kelompok satu lagi itu kayaknya itu kelompok yang apabila diarahkan oleh kita, mereka itu bisa menjadi semacam, eee, bisa bermain peran gitu. Ya seperti kasus tadi itu, mereka bisa memoles wajahnya seperti Careuh Bulan gitu kalau bahasa Sundanya ya. Iya, Jadi itu kan sebetulnya jarang gitu anak zaman sekarang berani tampil seperti itu. Kalau ini enjoy dia itu. Jadi kalau misalnya mereka termotivasi atau nanti diarahkan oleh saya misalnya, oleh kita gitu diarahkan, kayaknya itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa dipertunjukkan dan bisa dinikmati kayaknya dari keadaan mereka yang serba polos dan serba berani seperti itu. Menurut saya berani karena jaranglah dari sekian tahun saya mengajar di kelas 4 misalnya, baru hari ini saya menemukan, anak-anak saya yang punya keberanian seperti itu. Begitu Pak Guntur. iya, bagus sekali. Jadi Pak Usman sudah punya rencana untuk bisa memotivasi anak, di antaranya mungkin dengan mengembangkan bakat pendamnya seperti itu ya Pak. Selanjutnya mungkin Pak Usin mempunyai target itu berapa lama rencana yang akan dilaksanakan Pak Usin ini bisa realisasi. Nah, untuk rencana saya begini Pak, karena tentu ini kan, kalau saya melihat dari karakteristik mereka, ini ada yang di vokal untuk menyanyi, kemudian untuk menabuhnya gitu ya, untuk, memainkan alat, kemudian juga untuk bermain peran, maka saya paling membutuhkan waktu itu 1 semesteran Pak, dengan, perkiraan kurang lebih misalnya untuk koordinasi dengan guru seni, karena di saya ada guru seni, tapi guru sekolah lain, tapi bisa dipintai, bantuan, barangkali saya mengajak beliau untuk membantu saya membimbing anak didik saya gitu, karena biasanya juga sudah suka seperti itu. Jadi saya butuh waktu sekitar 1 mingguan untuk berkoordinasi, untuk menemukan karakter apa yang kira-kira bisa, diarahkan untuk seni nanti gitu ya. Kemudian, saya juga butuh nanti pelatihan, pribadi saya dulu gitu. Sebelum mengajak anak itu saya dulu. Jadi misalnya nanti harus memainkan alat apa, saya akan belajar dengan beliau. Nanti saya kurang lebih lah butuh sekitar 2 bulan untuk menguasai saya sendiri. Dan nanti kalau saya sudah mantap dengan guru, kesenian itu, nanti sekitar waktu 4 bulan saya akan berlatih dengan anak-anak. Sehingga nanti di akhir tahun pelajaran, saya bisa memastikan mereka bisa tampil di acara, eee, akhir tahun gitu, di kenaikan kelas dan pelepasan kelas 6. Nah, seperti itu, Pak. Iya, baik. Saya juga jadi terinspirasi juga oleh Pak Usin ini. Mungkin nanti apa rencananya sudah terrealisasi, kita bisa bertemu lagi untuk sharing tentang rencananya. Selanjutnya, apa yang Bapak rasakan setelah pertemuan dengan saya di sini? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah saya merasa lega setelah berkonsultasi dengan Pak Guntur ini. Jadi yang sebelumnya saya merasa terbebani begitu dengan keadaan murid saya yang katakanlah bisa membuat guru lain merasa jengkel juga karena merasa terganggu. Tapi dengan ada semacam, rencana seperti ini yang tadi sudah digali oleh Pak Guntur, jadi kayaknya saya bisa menebus kesalahan ini, karena kalau selama ini anak saya itu katakanlah bisa mengganggu mereka, tapi kalau di akhir tahun bisa menghibur barangkali mereka ya, baik anak-anak maupun guru, kayaknya bisa menebus gitu kesalahan selama ini yang mungkin menganggap mereka itu saya membiarkan. Padahal saya bukan berarti saya membiarkan, tapi saya mencari pola bagaimana mengarahkan, bakat anak ini. Karena menurut saya sekarang ini kita tidak bisa melarang anak karena anak tidak bisa dilarang pada kenyataannya. Justru kita mengarahkan gitu kemana sebetulnya anak ini. Karena kalau dilarang
anak zaman sekarang itu menentang dan memusuhi. Saya nggak mau dimusuhi sama anak saya, jadi saya akan mengarahkan saja barangkali sekarang itu menuntun kodrat mereka ke jalan yang menurut kita bermanfaat bagi mereka dan nantinya bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi mereka baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas kepercayaan Pak Ucin untuk bisa menjelaskan keluh kesahnya kepada saya. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian Pak Ucin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam sedap. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur. Hila Pak Ucin, kopi bayaran ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Guntur. Alhamdulillah baru saja telah dilaksanakan begitu ya proses coachingnya. Dan tadi saya amati dari awal sampai akhir dari prosesi coaching yang Pak Guntur laksanakan dengan Pak Usin. Kayaknya secara keseluruhan sudah sistematis Pak dan berlangsung mengaliri saja begitu. Apa yang sudah bagus dari proses tadi jika dikaitkan dengan mengajukan pertanyaan yang baik, berbobot begitu terima Pak. kasih atas pengamatannya. Yang sudah baik yang saya rasakan mungkin tadi saya sudah menanyakan topik yang akan dibahas berdasarkan kata kuncinya seperti alasan serta motivasi siswa. Itu sih Pak Hadi yang saya rasakan pada coaching tadi. Oke, luar biasa sekali Bapak. Jadi saja begini Pak, apakah ada area lain begitu atau apa wilayah pengembangan yang lain begitu Pak ya dalam proses coaching Bapak untuk baik hari ini maupun juga ke depan mungkin Sejauh yang ingin tadi Bapak kembangkan proses seperti itu? percakapan coaching saya mencoba menangkap kata kuncinya. Tapi saya merasa ragu-ragu apakah betul itu tadi kata kuncinya seperti itu Pak. Iya. Pak Guntur, sekarang saya sampaikan ya pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang sudah Bapak tadi laksanakan dengan Pak Usin begitu. Tadi betul Pak Guntur sudah mengajukan berdasarkan kata kunci. Artinya Pak Guntur sudah mendapatkan poin-poin kuncinya begitu ya dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Usin sebagai coach gitu. Kemudian sudah dirubah juga tadi luar biasa pertanyaan apa berbobotnya itu menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa lebih berbobot begitu kan berdasarkan kata kunci tersebut. Artinya Pak Guntur mampu mengembangkan apa kata-kata kunci yang dilontarkan dari pernyataan-pernyataan koci untuk kemudian jadi pertanyaan pemantik sehingga bisa apa istilahnya memotivasi dan juga menggali potensi begitu yang ada pada koci tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Guntur begitu. Nah, selanjutnya begini Pak, apa sih yang terpikir oleh Pak Guntur ketika Yang mendengar Pak saya Usin pikirkan bercerita seperti adalah itu Pak? bahwa Pak Usin ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul seperti motivasi belajar yang ingin dikembangkan guna bisa eh, menemukan bakat-bakat terpendam dari anak yang suka tatalu itu Pak. Baik, luar biasa begitu Pak ya dari uraian percakapan tadi. Nah, selanjutnya begini Pak, bagaimana pendapat Pak Guntur ketika mendengarkan Sejauh hasil ini saya umpan menjadi balik tenang dari Pak. saya seperti ini? Ini Gitu. menjadi evaluasi serta motivasi saya untuk terus berlatih dan sering melakukan coaching kembali. Ya, ya baik. Kemudian saya juga melihat begitu Pak ya, yang masih bisa dikembangkan, misalnya tadi saat menanyakan terkait motivasi siswa. Kemudian Pak Guntur juga sebagai coach mendapat atau istilahnya dapat mengeksplorasi lebih jauh begitu ya terkait apa yang bisa menjadi motivasi bagi Saya siswa setuju seperti itu. ada Nah, beberapa kata itu kunci yang bagaimana hilang Pak Pak tanggapannya? Hadi dan sebetulnya dapat dimanfaatkan lebih dalam lagi dalam pertanyaan berbobot saya. Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak ya. Nah, dari diskusi kita ini Pak,
apa yang sudah terbayang begitu yang akan Pak Guntur lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area dalam pengembangan pertanyaan berbobot pada saat Pak Guntur coaching mungkin di coaching-coaching di lain waktu ya di ke depan gitu kan, waktu ke depan kita tentu saja atau Pak Guntur juga mungkin akan mengulang coaching tersebut baik kepada orang yang sama Dari ataupun diskusi mungkin kita rekan yang hari lain ini, seperti saya itu Pak. lebih harus belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot serta penggunaan kata kunci untuk dijadikan pertanyaan. Hal Ya. ini bisa saya uji cobakan lagi pada latihan coaching ke guru-guru di sekolah. Kemudian saya harus mencatat kata kunci yang dilontarkan oleh coach. Kemudian memastikan bahwa yang saya gunakan adalah benar-benar kata kuncinya. Begitu, Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Guntur ya. Berarti Pak Guntur sudah sangat matang sekali bisa menangkap apa yang seharusnya Pak Guntur lakukan pada saat proses coaching dari pengalaman ataupun representasi coaching kali ini. Nah, selanjutnya bagaimana Pak? Artinya Bapak dapat memastikan bahwa yang digunakan itu atau Nah, hal kata yang ini bisa digunakan itu dilihat betul-betul kata kunci ketika seperti itu saya Pak. mengajukan pertanyaan baru. Kucinya merasa ada perasaan yang baru atau kuci menjadi lebih tersadarkan atau tercerahkan seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi Pak Guntur akan berlatih proses coachingnya ya. Jadi kapan rencana tersebut akan dilaksanakan begitu Pak untuk lebih mematangkan kembali kemampuan Bapak dalam hal memberikan pertanyaan berbobot atau mengambil kata-kata kunci dan poin Mungkin dari akan mencoba prosesi mulai coaching yang besok, Bapak Pak. Saya lakukan akan seperti itu. mencoba berlatih dengan rekan sejawat di sekolah. Saya usahakan minimal 1 minggu sekali ada proses coaching dengan rekan di sekolah. Baik. Jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak Guntur untuk sedikit banyaknya kita bercerita gitu kan, bercerita-cerita kembali bagaimana perkembangan progres yang Pak Guntur rencanakan kaitan dengan peningkatan kualitas dan juga kemapanan Baik, kemampuan terima coaching kasih yang Pak Pak Hadi. Guntur miliki saat ini. Begitu Pak ya. Ya, sama-sama Pak Guntur, sukses Ya, terus ya untuk Pak Guntur. siap, Pak. Jangan berhenti berkarya dan mudah-mudahan sukses juga untuk semuanya. Ya, beres Begitu Pak. Pak Guntur.